Salam sahabat Golden Nugget Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat, saat ini kita akan melihat sebuah video yang sedang viral, yaitu Bung Karni Ilyas yang adalah pembawa acara ILC ataupun Indonesia Lawyer Club. Ya beliau dalam sebuah Zoom menyampaikan ketidakpuasannya akan ajaran agamanya dan juga tentang teladan Nabi yang seharusnya menjadi panutan. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Broken home berkembanglah menjadi generasi pembenci. Itu salah satunya itu yang ada Nandar itu di YouTube, saya lihat itu. Nah, itu bisa jadi dia juga Nandar itu lahir dari keluarga yang broken home itu. Jika kerjanya di YouTube memfitnah-fitnah. Nah itu, ya. Cuma bisanya bahas-bahas agama orang, tapi yang dibahas agama orang semuanya ngibul, gak ada yang benar, fitnah, adu domba. Sedangkan kalau di channel Bapak Paul Yang ini kan semua yang dibahas itu sesuai dengan fakta kehidupan yang ada di Indonesia. Tidak ada unsur fitnahnya. Memang fakta semuanya. Jikapun Bapak Paul yang mengeluarkan hal-hal yang terkesan ingin menjelekkan ya, tapi beliau memaparkan dalilnya. Dosanya orang Islam melakukan tahlilan itu lebih besar daripada menjinahi ibu kandung sendiri, Pak. Menurut Pak Sandi Ambar aneh nggak, Pak? Sangat aneh Pak Karni. Tapi kalau itu Jadi, ada hadis atau ininya, ada nggak hadisnya itu Pak? ya, saya kalau untuk hadisnya kurang mengikuti, Pak. Karena saya bukan orang yang terlalu fanatik berlebihan. Islam banyak yang berkata, oh iya, poligami sih boleh. Asal bisa berlaku adil seperti Rasulullah. Itu. Kalau mereka nalar, Pak, itu Nabi Muhammad saja itu tidak adil, Pak, dengan istrinya, Pak. Jadi siapa bilang Rasulullah itu adil? Tidak adil. Ya, karena itu di riwayat perjalanan Nabi, beberapa riwayat disebutkan bahwa istri kesayangan Rasulullah adalah Aisyah. Pak Karni Ilyas. Silakan Pak Karni Ilyas. Judul kita adalah cabul adalah ibadah. Itu judulnya Pak. Selamat malam Pak Santi Ambar. Malam Pak. Selamat malam semuanya, rekan-rekan. Ya, judulnya agak aneh nih Pak. Iya. Aneh tapi nyata. Tapi memang kayak gitu Pak. Saya juga sebagai umat Islam itu kadang-kadang miris. Mirisnya ada, anehnya ada, gelinya ada. Pokoknya campur-campur Pak, dengan ajaran agama saya ini. Itu. Jadi
ada lagi itu Pak. Jadi, di Indonesia ini Islam yang paling menonjol itu NU dengan Muhammadiyah Pak. Kalau dari NU itu kalau ada yang meninggal itu membuat acara tahlilan Pak. Tapi bagi paham Muhammadiyah itu hukumnya Syirik. haram itu Pak. Sirik ya, karena sirik. Musyrik Pak. Musyrik. Musyrik Pak. Jadi tahu Pak apa kata ustadz-ustadz yang aliran Muhammadiyah kalau umat Islam melakukan tahlilan apa hukumnya Pak? Itu haram. Lalu dosanya itu Pak katanya jika dosanya itu kalau melakukan tahlilan itu lebih besar daripada menjinahi ibu kandung sendiri Pak. Ini kan aneh Pak. Jadi dosanya orang Islam melakukan tahlilan itu lebih besar daripada menjinahi ibu kandung sendiri Pak. Menurut Pak Sandi Ambar aneh nggak Pak? Sangat aneh Pak Karni. Tapi kalau itu Jadi- ada hadis atau ininya, ada nggak hadisnya itu Pak? Ya, saya kalau untuk hadisnya kurang mengikuti Pak. Karena saya bukan orang yang terlalu fanatik berlebihan. Yang jelas Pak, ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini, baik aliran Muhammadiyah, baik juga yang mengaku dari NU, mereka ini banyak buat statement ataupun dalil-dalil sendiri dalam setiap ceramahnya. Jadi itu sangat aneh. Jadi daripada tahlilan mendingan menjinah ibu kandung sendiri. Artinya kan begitu. Ini kan cabul sudah Pak. Ya, memang seperti itu. Tadi ada ibu siapa tadi Pak yang setengah jam yang lalu Pak? Bu Lisoy. Ibu Lisoy bahas tentang poligami Pak ya. 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 Yaitu poligami itu sangat besar sekali pengaruhnya Pak dalam dalam memberikan sumbangsi terhadap kehancuran peradaban kehidupan manusia. Oh, itu. Karena poligami banyak keluarga yang berantakan. Karena poligami banyak anak-anak yang broken home. Banyak anak-anak yang tidak bahagia. Akhirnya jadi pelaku kejahatan. Itu banyak di Indonesia Pak. Makanya di Indonesia ini populasi umat Islam itu ada banyak. Itu bukan karena semuanya percaya dengan ajaran Islam, ya, tapi karena mereka suka itu poligami tadi. Orang Islam kan rata-rata begitu Pak. Menikah itu tidak bisa seperti orang Kristen, cuma satu kali. Orang Islam rata-rata kalau menikah itu bisa berkali-kali Pak. Pernikahan yang pertama
dia punya anak tapi cerai, lalu menikah lagi, punya anak lagi, Pak, cerai lagi, menikah lagi, cerai lagi, punya anak lagi. Itu. Jadi kawin cerai, sana sini punya anak, tapi itu anaknya tidak tidak apa tidak keurus. Lahirlah generasi-generasi yang broken home, orang-orang yang tidak sekolahan. Dan ini mereka ini banyak orang-orang yang lahir dari keluarga-keluarga yang berantakan ini berseliweran di internet, di YouTube. Mendengarlah ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz tentang hal-hal yang tidak baik, doktrin-doktrin yang memecah persatuan Indonesia, yang mengkafir-kafirkan orang, memfitnah umat Kristen. Nah, karena mereka ini pendidikan rendah dan lahir juga dari keluarga yang berantakan, jadi mudah termakan hasutan, fitnah. Itu. Jadi mereka dari generasi yang broken home berkembanglah menjadi generasi pembenci. Itu salah satunya itu yang ada Nandar itu di YouTube, saya lihat itu. Nah itu bisa jadi dia juga Nandar itu lahir dari keluarga yang broken home itu. Jika kerjanya di YouTube memfitnah-fitnah. Nah itu, ya. Cuma bisanya bahas-bahas agama orang. Tapi yang dibahas agama orang semuanya ngibul, gak ada yang benar, fitnah, adu domba. Sedangkan kalau di channel Bapak Paul Yang ini kan semua yang dibahas itu sesuai dengan fakta kehidupan yang ada di Indonesia. Tidak ada unsur fitnahnya. Memang fakta semuanya. Jikapun Bapak Paul yang mengeluarkan hal-hal yang terkesan ingin menjelekkan ya, tapi beliau memaparkan dalilnya berbeda dengan orang-orang yang mengaku Islamnya kuat, orang-orang Islam yang suka debat-debat ya seperti Nandar itu. Mereka ngomong itu tanpa dalil karena tujuannya fitnah, adu domba seperti itu. Jadi nampaknya Pak, saya ini sempat membuat quote Pak. Quote-nya seperti ini. Semakin kuat keislaman seseorang, semakin koplaklah ia, semakin bodohlah ia, Pak. Itu quote yang saya buat, Pak. Jadi kalau mau pintar, jangan terlalu fanatik. Fanatik itu boleh, tapi yang tidak dibolehkan itu fanatik yang berlebihan. Yang berlebihan, Pak. Itu. Poligami sudah merusak
peradaban kehidupan manusia. Kadang-kadang saya berpikir, Pak, ini kenapa di dalam Islam itu diperbolehkan poligami? Gitu. Kalau kita tanya ke orang Islam, jawabannya aneka macam, Pak. Berusaha mencari pembenaran-pembenaran. Cuman kalau kita orang intelektual ini bisa menilai pembenaran apapun yang dikatakan mereka itu di luar dari nalar. Iya. Itu. Bapak pernah mendengar, Pak, katanya poligami ini boleh saja asal dapat berlaku adil. Pak Santi Ahmad pernah dengar itu, Pak? Ya, poligami itu boleh asal dapat berlaku adil. Faktanya manusia itu apakah bisa berlaku adil? Pada dirinya sendiri aja belum tentu adil, Pak. Pada dirinya sendiri, apalagi orang lain. Umat Islam, Pak, mengklaim bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adil pada istrinya, Pak. Makanya umat Islam banyak yang berkata, oh iya, poligami sih boleh, asal bisa berlaku adil seperti Rasulullah. Itu. Kalau mereka nalar, Pak, itu Nabi Muhammad saja itu tidak adil, Pak, dengan istrinya, Pak. Jadi siapa bilang Rasulullah itu adil? Tidak adil. Ya, karena itu di riwayat perjalanan Nabi, beberapa riwayat disebutkan bahwa istri kesayangan Rasulullah adalah Aisyah. Aisyah, Pak. Bukan Khadijah, Pak. Aisyah. Bisa ya. Betul. Jadi, sampai Rasulullah pernah berkata, jika aku kelak mati, kuburkan aku satu liang kubur bersama Aisyah, satu liang lahat. Saking kecintaan Rasulullah terhadap istrinya yang bernama Aisyah ini. Dan Aisyah ini di beberapa riwayat dikatakan sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapakah istri kesayanganmu? Aisyah, jawaban Nabi Muhammad. Di riwayat lain ditanya lagi, ya Nabi, utusan Allah, siapakah istri kesayanganmu? Istri kesayanganku adalah Aisyah. Jawab Nabi Muhammad. Nah, dari situ harusnya umat Islam itu sadar. Itu adalah bukti bahwa Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa adil kepada istrinya. Kalau adil, tentu tidak ada namanya istri kesayangan.
Kalau adil itu harusnya semuanya sama, kan berlaku adil. Faktanya dalam ajaran Islam itu Aisyah dinobatkan menjadi istri kesayangan Rasulullah. Jadi, kadang-kadang juga saya berpikir juga, katanya Allah ini maha kuasa. Saat diturunkan boleh ajaran poligami ini, apakah Allah itu tidak melihat bahwa dengan bolehnya poligami ini akan merusak kehidupan peradaban manusia? Katanya maha kuasa. Kalau maha kuasa harusnya bisa melihat, Pak, ribuan tahun ke depan itu manusia seperti apa bila diperbolehkan adanya poligami. Itu membuat saya kadang-kadang heran. Ini Pak Karni, itu Pak Karni, Pak Karni, Pak Karni, itu bagian terakhir dari statement Bapak itu tadi bagus. Bagian terakhir dari penjelasan Bapak tadi itu bagus itu Pak. Kita mungkin perlu suatu nanti luring mendiskusikan itu lebih intensif. Bagus sekali itu Pak, dan menginspirasi ya. Iya, Menginspirasi, dan saya pikir kalau orang realistis itu objektif dulu lah. Ya, jangan melibatkan secara emosional dan irasional. iya. Objektif berpikir, saya pikir bagus sekali ya. Bah, ini menjadi suatu titik untuk bisa memberikan pencerahan walaupun bertahap ya, tidak secara keseluruhan. Jadi jangan dipeleset-pelesetkan kenyataan yang dulu itu, apakah jelek atau apakah baik untuk membenarkan perilakunya yang sebenarnya motivasinya tidak benar kan, seperti cabul itu. Jadi digunakan istilah-istilah tertentu yang sepertinya holy atau suci atau bagus, tetapi sebenarnya untuk menutupi niat jahat yang ada di dalam dirinya. Wah, ini yang repot kan. Ya, sahabat, demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Bung Karni Ilyas ya, mengenai yaitu hal-hal yang menurut dia bertentangan dengan logika. Nah, dalam hal ini ya, beliau menyoroti mengenai yaitu dua aliran yang berbeda pendapat ya, di mana aliran Muhammadiyah dan juga NU ini berbeda pendapat tentang tahlilan ya, di mana ketika ada orang meninggal kemudian melakukan tahlilan. Ya, kalau aliran NU ya memang melakukan hal itu, tetapi Muhammadiyah tidak, dan dikatakan bahwa kalau melakukan tahlilan itu dosanya lebih besar dari berzinah dengan orang tua. Nah, saya kasih Tuhan, ini adalah hal yang sangat ganjil tentunya menurut Karni Ilyas, saudara kasih Tuhan ya. Dan juga beliau juga menyoroti mengenai yaitu dampak dari sebuah poligami ya, dimana dalam Muslim diperbolehkan untuk poligami ya, padahal poligami itu berdampak kepada generasi yang akan diturunkan ya dari sebuah perkawinan poligami tersebut. Nah ya, dimana menurut beliau juga akan banyak keluarga yang hancur, akan banyak anak-anak yang kurang kasih sayang, dan akhirnya menimbulkan kenakalan ataupun ya melahirkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang keras ya, orang-orang yang akhirnya gampang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak baik. Akhirnya mereka mudah terhasut oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat. Ya, saudara sekalian, beliau juga menyoroti tentang kehidupan Nabi ya yang berpoligami. Ya, sahabat, dalam pandangan Bung Karni Ilyas ya, Nabi Muhammad sendiri tidak adil ya ketika dia berpoligami ya, karena dia memiliki istri yang lebih disayangi daripada istri yang lain. Dan di sini saudara kasih Tuhan menunjukkan bahwa memang dalam poligami itu pasti tidak akan adil ya, tidak ada keadilan. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah yang akan menimbulkan kecemburuan dan bahkan kehancuran di dalam keluarga dan generasi tentunya. Nah, demikian sahabat kasih Tuhan ya, hal-hal yang disampaikan oleh Bung Karni Ilyas mengenai ketidakpuasannya ataupun keraguan-raguannya akan ajarannya, karena ada banyak hal yang sesungguhnya tidak sesuai ya dengan pemikiran yang sesungguhnya. Terima kasih sahabat, demikian pembahasan yang bisa disampaikan, kiranya menjadi berkat. Jikalau sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang
dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.